Halo Storian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Apa kalian tahu tentang sahabat Nabi yang dijuluki Saifullah? Beliau merupakan ahli strategi, komandan perang terbaik. Bahkan mampu membalikan keadaan ketika pasukannya hampir mengalami kekalahan. Sebelum beliau bersyahadat, beliau sempat membuat pasukan muslim mengalami kekalahan di dalam sebuah perang. Namun, setelah perang itu pula lah yang membuat beliau berbalik ke pihak kaum muslimin. Setelah menerima surat dari Rasulullah, beliau adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, orang yang mencari syahid dalam berbagai perang, namun meninggal dalam damai di tempat tidur. Apakah yang dapat kita teladani dari sosok ini? Seorang jenderal perang yang sangat luar biasa. Sebelum menonton, jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa pula komentar, agar kita bisa diskusi terkait sosok ini. Selamat menyaksikan. Khalid dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia anggota suku Bani Makhzum, yaitu suatu cabang dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya Lababa. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, adalah istri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui suatu perawatan kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Ayah Khalid yang bernama Walid yang merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia sangat kaya. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Ketika orang Quraisy memperbaiki Ka'bah, tidak seorang pun yang berani meruntuhkan dinding-dindingnya yang tua itu. Semua orang takut kalau jatuh dan mati. Melihat suasana begini, Walid maju ke depan dengan bersenjatakan sekop sambil berteriak, "Oh, Tuhan, jangan marah kepada kami. Kami berniat baik terhadap rumahmu." Nabi mengharap-harap dengan sepenuh hati agar Walid masuk Islam. Harapan ini timbul karena Walid seorang kesatria yang berani di mata rakyat. Karena itu dia dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Jika dia telah masuk Islam, ratusan orang akan mengikutinya. Dalam hati kecilnya, Walid merasa bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah. Dia pernah mengatakan secara jujur dan terang-terangan bahwa dia tidak bisa berpisah dari keindahan dan kekuatan ayat-ayat suci itu. Ucapan yang terus terang ini memberikan harapan bagi Nabi bahwa Walid akan segera masuk Islam. Tetapi impian dan harapan ini tak pernah menjadi kenyataan. Kebanggaan atas diri sendiri membendung bisikan-bisikan hati nuraninya. Dia takut kehilangan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Quraisy. Kesangsian ini menghalanginya untuk menurutkan rayuan-rayuan hati nuraninya. Sayang sekali orang yang begini baik, akhirnya mati sebagai orang yang bukan Islam. Suku Bani Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, Bani Makhzumlah yang mengurus gudang senjata dan gudang tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang bisa lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Talib, orang-orang Bani Makhzumlah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Kita tidak banyak mengetahui mengenai Khalid pada masa kanak-kanaknya. Tetapi satu hal kita tahu dengan pasti bahwa ayah Khalid orang berada. Dia mempunyai kebun buah-buahan yang membentang dari kota Makkah sampai ke Taif. Kekayaan ayahnya ini membuat Khalid bebas dari kewajiban-kewajibannya. Dia lebih leluasa dan tidak usah belajar berdagang. Dia tidak usah bekerja untuk menambah pencaharian orang tuanya. Kehidupan tanpa suatu ikatan memberi kesempatan kepada Khalid mengikuti kegemarannya.
Kegemarannya ialah adu tinju dan berkelahi. Saat itu pekerjaan dalam seni peperangan dianggap sebagai tanda seorang satria. Panglima perang berarti pemimpin besar. Kepahlawanan adalah satu hal terhormat di mata rakyat. Ayah Khalid dan beberapa orang pamannya adalah orang-orang yang terpandang di mata rakyat. Hal ini memberikan dorongan keras kepada Khalid untuk mendapatkan kedudukan terhormat, seperti ayah dan paman-pamannya. Satu-satunya permintaan Khalid ialah agar menjadi orang yang dapat mengatasi teman-temannya di dalam hal adu tenaga. Sebab itulah dia menceburkan dirinya ke dalam seni peperangan dan seni bela diri. Malah mempelajari keahlian mengendarai kuda, memainkan pedang dan memanah. Dia juga mencurahkan perhatiannya ke dalam hal memimpin angkatan perang. Bakat-bakatnya yang asli, ditambah dengan latihan yang keras, telah membina Khalid menjadi seorang yang luar biasa. Kemahiran dan keberaniannya mengagumkan setiap orang. Pandangan yang ditunjukkannya mengenai taktik perang menakjubkan setiap orang. Dengan gamblang orang dapat melihat bahwa dia akan menjadi ahli dalam seni kemiliteran. Dari masa kanak-kanaknya dia memberikan harapan untuk menjadi ahli militer yang luar biasa senialnya. Pada masa kanak-kanaknya Khalid telah kelihatan menonjol di antara teman-temannya. Dia telah sanggup merebut tempat istimewa dalam hati rakyat. Lama-kelamaan Khalid menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy. Pada waktu itu orang-orang Quraisy sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi agama Islam dan penganut-penganut Islam. Kepercayaan baru itu menjadi bahaya bagi kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sangat mencintai adat kebiasaannya. Sebab itu mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Tunas Islam harus dihancurkan sebelum tumbuh berurat berakar. Khalid sebagai pemuda Quraisy yang berani dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap kepercayaan baru ini. Hal ini sudah wajar dan seirama dengan kehendak alam. Sejak kecil pemuda Khalid bertekad menjadi pahlawan Quraisy. Kesempatan ini diperolehnya dalam pertentangan-pertentangan dengan orang-orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia harus menonjolkan dirinya dalam segala pertempuran. Dia harus memperlihatkan pada sukunya kalau dia sangat ahli dalam perang. Kekalahan kaum Quraisy di dalam perang Badar membuat mereka jadi kegila-gilaan karena penyesalan dan panas hati. Mereka merasa terhina. Rasa sombong dan kebanggaan mereka sebagai suku Quraisy telah meluncur masuk lumpur kehinaan arang telah terkorang di muka orang-orang Quraisy. Mereka seolah-olah tidak bisa lagi mengangkat dirinya dari lumpur kehinaan ini. Dengan segera mereka membuat persiapan-persiapan untuk membalas pengalaman pahit yang terjadi di Badar. Sebagai pemuda Quraisy, Khalid bin Walid pun ikut merasakan pahit getirnya kekalahan itu. Sebab itu dia ingin membalas dendam sukunya dalam peperangan Uhud. Khalid dengan pasukannya bergerak ke Uhud dengan satu tekad menang atau mati. Orang-orang Islam dalam pertempuran Uhud ini mengambil posisi dengan membelakangi Bukit Uhud. Sungguh pun kedudukan pertahanan baik. Masih terdapat suatu kekhawatiran. Di Bukit Uhud masih ada suatu tanah genting di mana tentara Quraisy dapat menyerbu masuk pertahanan Islam. Untuk menjaga tanah genting ini, Nabi menempatkan 50 orang pemanah terbaik. Nabi memerintahkan kepada mereka agar bertahan mati-matian. Dalam keadaan bagaimana jua pun, jangan sampai meninggalkan pos masing-masing. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan tentara Quraisy 4 kali lebih besar jumlahnya dari pasukan Islam. Tetapi mereka jadi ragu-ragu mengingat kekalahan-kekalahan yang telah mereka alami di Badar. Karena kekalahan ini hati mereka menjadi kecil menghadapi keberanian orang-orang Islam. Sungguh pun begitu pasukan-pasukan Quraisy memulai pertempuran dengan baik. Tetapi setelah orang-orang Islam mulai mendobrak pertahanan mereka, mereka telah gagal untuk mempertahankan tanah yang mereka injak. Kekuatannya menjadi terpecah-pecah. Mereka lari cerai-berai. Peristiwa Badar berulang kembali di Uhud. Saat-saat kritis sedang mengancam orang-orang Quraisy. Tetapi Khalid bin Walid tidak goncang dan sarafnya tetap membaja. Dia mengumpulkan kembali anak buahnya dan mencari kesempatan baik guna melakukan pukulan yang menentukan. Melihat orang-orang Quraisy cerai-berai,
Pemanah-pemanah yang bertugas di Tanah Genting tidak tahan hati. Pasukan Islam tertarik oleh harta perang. Harta yang ada pada mayat-mayat orang-orang Quraisy. Tanpa pikir panjang akan akibatnya. Sebagian besar pemanah-pemanah penjaga Tanah Genting meninggalkan posnya dan menyerbu ke lapangan. Pertahanan Tanah Genting menjadi kosong. Khalid bin Walid dengan segera melihat kesempatan baik ini. Dia menyerbu ke Tanah Genting dan mendesak Mas'ud, beberapa orang pemanah yang masih tinggal dikeroyok bersama-sama. Tanah Genting dikuasai oleh pasukan Khalid dan mereka menjadi leluasa untuk menggempur pasukan Islam dari belakang. Dengan kecepatan yang tak ada taranya Khalid masuk dari garis belakang dan menggempur orang Islam di pusat pertahanannya. Melihat Khalid telah masuk melalui Tanah Genting, orang-orang Quraisy yang telah lari cerai-berai berkumpul kembali dan mengikuti jejak Khalid menyerbu dari belakang. Pemenang-pemenang antara beberapa menit yang lalu sekarang telah terkepung lagi dari segenap penjuru dan situasi mereka menjadi gawat. Khalid bin Walid telah merubah kemenangan orang Islam di Uhud menjadi suatu kehancuran. Mestinya orang-orang Quraisy-lah yang kalah dan cerai-berai. Tetapi karena gemilangnya Khalid sebagai ahli siasat perang, kekalahan-kekalahan telah disulapnya menjadi satu kemenangan. Dia menemukan lubang-lubang kelemahan pertahanan orang Islam. Seiring berjalannya waktu, Allah memberi hidayah pada Khalid bin Walid hingga akhirnya ia memeluk Islam. Dijelaskan dalam buku Para Panglima Perang Islam susunan Rizm Aizid. Setelah masuk Islam, Khalid menjadi juru tulis Nabi SAW yang bergelar Abu Sulaiman. Aku telah menyaksikan 3 perang, yang semuanya melawan Nabi Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah dan bahwa Nabi Muhammad pasti akan menang, ucapnya. Hatinya semakin tersentuh setelah menerima surat dari saudaranya yang terlebih dulu masuk Islam, yaitu Walid bin al-Walid. Ia mengingatkan Khalid bahwa banyak kesempatan baik yang terlewat olehnya. Dengan demikian, Khalid memutuskan untuk memeluk Islam. Ketika di bulan Safar 8 Hijriah, pada masa gencatan senjata setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid bersama Amr bin al-Azza dan Utsman bin Talha menemui Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Ia berkata kepada Rasulullah untuk memohon ampunan kepada Allah. Sang Nabi lantas berdoa, "Ya Allah, aku memohon agar Engkau mengampuni Khalid bin al-Walid atas tindakannya menghalangi jalanmu pada masa lalu." Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid banyak memimpin berbagai pertempuran antara lain Perang Mu'tah, Fathu Makkah, Pertempuran Hunain, Pengepungan Taif, Pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Perang Mu'tah menjadi awal mula karir kemiliteran Khalid bin Walid era setelah masuk Islam. Kala itu, ia melawan suku Ghassan. Sebelumnya, Khalid tidak ditugaskan untuk memimpin Perang Mu'tah. Namun, karena kematian para pemimpin perang, akhirnya Sabit bin Arkam meminta Khalid untuk memimpin pasukan Muslim. Sebagai sosok yang dikenal hebat dalam pertempuran, Khalid lantas menyusun strategi untuk melakukan tipu muslihat. Khalid memberi perintah agar barisan pasukan belakang berpindah ke depan, lalu pasukan sayap kiri berpindah ke sayap kanan. Begitu sebaliknya. Pasukan yang berada di barisan belakang terus-menerus bergerak menuju bagian depan, sehingga debu-debu berterbangan. Hal ini tentu mengganggu penglihatan pasukan musuh. Strategi Khalid yang brilian itu mengakibatkan pasukan musuh mengira kaum muslimin mendapat tambahan bala tentara baru. Karenanya, pasukan musuh tidak berani berbuat gegabah dalam menggempur kaum muslimin. Taktik yang Khalid lakukan membuat pasukan muslim memenangkan perang tersebut. Begitu pula pada pertempuran-pertempuran lainnya yang diikuti Khalid setelah memeluk Islam. Perang-perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selama masa kekhalifahan Islam adalah Perang Yarmouk dan Perang Penaklukan Persia, yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Saif Allah al-Maslum atau Pedang Allah yang terhunus adalah julukan terhormat yang diberikan kepada sahabat Rasulullah Khalid bin Walid. Tentu julukan itu diberikan sebab keistimewaan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid karena kejeliannya dalam strategi berperang dan bermain pedang. Namun sehebat apapun manusia, ia pasti akan tetap menemui ajalnya. Begitu pula Saifullah al-Maslum.
Khalid bin Walid. Pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah, kesedihan menyelimuti kota Suriah. Tangisan-tangisan sedih terdengar menghantarkan kepergiannya. Tepat di usianya ke-50 tahun sang pedang Allah yang terhunus wafat, dengan meninggalkan banyak kemenangan untuk umat Islam. Dalam detik-detik wafatnya ia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang, akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut." Khalid meninggalkan banyak hal. Kuda yang menemaninya berperang, senjata yang telah dibawanya berjihad di jalan Allah, dan kopiah kesayangannya. Dulu, pada saat perang Yarmuk kopiah itu pernah terjatuh. Ia bersama orang-orang di sekitarnya bersusah payah berusaha menemukan kopiah tersebut. Tentu beberapa orang beranggap hal tersebut aneh, dan kemudian mencelanya. Dengan sorot matanya yang tajam Khalid berkata, "Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut dari ubun-ubun Rasulullah. Aku merasa optimis dan berharap kemenangan dengan keberkahannya." Begitu besarnya perjuangan Khalid bin Walid, begitu besar cinta Saifullah al-Maslul pada Islam dan Rasulullah. Kisah Khalid bin Walid mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan iman, dan dedikasi. Semoga perjalanan beliau menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda ingin mendengar lebih banyak kisah inspiratif seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kehidupan sahabat Nabi yang agung ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.